kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fitriata Najwa dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama mengkaji surat Al-Kahfi. Dimulai dari apa itu surat Al-Kahfi. Kedua, kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Yang ketiga, asbabun nuzulnya. Yang keempat, keutamaan dan keistimewaan surat Al-Kahfi. Yang kelima adalah yang tidak kalah penting, pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Surat Al-Kahfi terdapat pada juz ke-15 dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong kepada surat Makkiyah, kecuali pada ayat ke-38 dan ayat ke-86 sampai ayat ke-101, yaitu termasuk ayat Madaniyah. Nah, Al-Kahfi sendiri berarti gua dan Ashabul Kahfi berarti penghuni-penghuni gua. Mengapa demikian surat ini dinamakan Ashabul Kahfi atau Al-Kahfi? Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi, kedua nama ini diambil dari kisah yang terdapat pada ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Nah, jadi ceritanya ada seorang raja yang bernama Raja Dicyanus yang dikenal sebagai raja yang kejam dan zalim. Raja Dicyanus ini memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Nah, jika tidak patuh kepada perintahnya, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, rakyat sangat takut dan patuh kepada Raja Dicyanus. Berbeda dengan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidak menghiraukan apa yang telah diperintahkan oleh Raja Dicyanus, dan mereka tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketujuh pemuda tersebut dan satu anjingnya memilih pergi meninggalkan kota dan mencari tempat yang mendukung keimanannya. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah gua untuk mereka beristirahat dan tertidur untuk menghilangkan penat. Menyadari bahwa Raja Dicyanus telah kehilangan jejak ketujuh pemuda tersebut, maka Raja Dicyanus memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari ketujuh pemuda tersebut, tentunya dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketujuh pemuda tersebut tidak bisa ditemukan meskipun telah mencari ke seluk-beluk kota. Nah, ketujuh pemuda tersebut akhirnya tidak sadar bahwa mereka sudah tertidur selama 309 tahun karena Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah kanan dan terbenam dari sebelah kiri gua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa sih yang membuat mereka teguh dan istiqomah sehingga datang pertolongan Allah kepada mereka yang tidak mereka duga-duga sebelumnya? Setelah keimanan, mereka juga memiliki sahabat atau teman yang soleh dan memiliki landasan keimanan yang kuat. Kisah kedua tentang Sahibul Jannatin, yaitu pemilik dua kebun. Kisah ini menceritakan seseorang yang Allah karuniai nikmat perkebunan, tapi ia tidak menyadari siapa pemberi nikmat yang sesungguhnya. Ia justru malah kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wujud dari kekufuran dan kesyirikannya Allah, maka Allah hancurkan buah-buahan dan perkebunannya itu. Nah, dari kisah tersebut kita bisa belajar bagaimana tentang fitnah dunia berupa harta dan anak. Lalu kisah yang ketiga tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang tertera pada ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Kisah ini bercerita tentang fitnah ilmu yang dimana saat Nabi Musa AS ditanya siapa yang paling arif di muka bumi ini, lalu Nabi Musa menjawab, saya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepadanya di sana ada orang lain yang lebih arif dari dirinya.
Kemudian Nabi Musa pergi untuk belajar kepada Nabi Khidir, dan ternyata Nabi Musa benar-benar faham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selain ia, sehingga ia tersadar bahwa ini adalah penyakit-penyakit yang berilmu yang terlalu bangga dengan ilmunya dan berasa paling arif di dunia. Kisah ini menanamkan sikap tawadu dalam diri. Kisah yang keempat yaitu kisah Zulkarnain yang terdapat pada ayat ke-83 sampai ayat ke-101. Kisah ini bercerita tentang sosok raja mulia yang menguasai ilmu. Ia mampu mengelilingi dunia dan menebarkan kebaikan kepada manusia di muka bumi ini. Ia mampu menolong manusia dengan membendung kekuatan atau kejahatan yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa untuk mengurung makhluk perusak tersebut. Raja Zulkarnain adalah sosok raja yang terhindar dari fitnah kekuasaan dan kekuatannya. Ia gunakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari akhirat dengan berbuat perbaikan di muka bumi dan menolong manusia-manusia lemah lainnya. Dari kisah ini mengajarkan kekuatan atau ujian kekuasaan sehingga tidak sewenang-wenang dalam berbuat aniaya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dari segenap kisah yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, pasti tidak ada yang tidak memiliki arti, justru memiliki arti di dalamnya yang menjadikan hikmah bagi kita semua. Menurut Ibnu Katsir, Asbabun Nujum atau sebab diturunkannya surat Al-Kahfi merupakan sebuah pengujian terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi. Nah, ada kaum Quraisy yang bertanya kepada pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi mengutus kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jika ketiga hal tersebut tidak dapat dijawab oleh Nabi, maka Nabi itu adalah orang yang mengada-ngada saja. Namun, jika Nabi bisa menjawab ketiga hal tersebut, maka ia adalah benar-benar Nabi yang diutus. Nah, ketiga hal tersebut, yang pertama adalah sekelompok pemuda yang pergi pada zaman terdahulu. Yang kedua adalah seseorang yang bisa mengelilingi dunia dari belahan bumi sebelah barat dan sebelah timur. Yang ketiga tentang ruh dan penjelasannya. Ketiga hal tersebut sudah sampai kepada telinga Nabi, dan Nabi akan menjanjikan bahwa akan menjawabnya pada esok hari. Namun setelah 15 malam, Nabi pun belum bisa menjawabnya karena Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy pun menunggu, dan keadaan itu sempat menjadikan geger kota Mekah. Nabi pun sangat sedih sampai saat itu Jibril belum datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Akhirnya datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surat ini mengandung teguran kepada Nabi Muhammad SAW atas kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban tentang persoalan yang ditanyakan oleh kaum Quraisy tersebut, yaitu pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26 tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Lalu tentang seseorang yang mengelilingi dunia dari sebelah barat sampai sebelah timur terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang ditanyakan oleh kaum Quraisy tentang ruh dan penjelasannya. Nah, jadi inilah kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya penuh dengan hikmah yang bisa kita dapatkan. Hikmah dan keistimewaan surat Al-Kahfi. Pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dua, akan diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawi dari Abdullah bin Mughafal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Keempat, diampuni dosanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Maradawiyah. Yang kelima, pengingat hari kiamat. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kami akan dapat melihat itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan satu orang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. 6. Menjelaskan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pada awal surat Al-Kahfi terdapat keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam, tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 102. Ketujuh, diterangi cahaya di antara Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah menerangi itu antara dua hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Menurut Abu Sa'id Al-Khudari disahkan oleh Al-Albani. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari surat Al-Kahfi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asharihim illam yu'minuna bihadal hadisi asyafa inna za'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan zurza am hasibta anna ashabal kahfi waraqim kanu min ayatina azaba إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini.